Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Eka Setiani dengan NIM 12308193215 dari kelas PI 2E. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang permutasi dan kombinasi. Yang pertama kita bahas permutasi dulu ya. Jadi, permutasi itu adalah cara penghitungan banyaknya penyusunan suatu bilangan atau bisa angka, juga suatu objek yang posisinya itu sudah ada, jadi posisinya itu sudah diperhatikan. Nah, jadi gini, permutasi itu ciri-cirinya urutannya sudah diperhatikan. Maksudnya misalkan gini, AB bukan sama dengan BA. Jadi A sama B sudah bertemu. Nah, itu dihitung satu hitungan. Nanti kalau B sama A bertemu lagi, itu tidak sama dengan AB tadi. Jadi AB sendiri, BA juga sendiri. Berarti itu nanti ada dua hitungan seperti itu. Nah, yang kedua itu posisinya sudah ada atau sudah diketahui, ya sudah ada. Misalkan ada ketua kelas, ada sekretaris, ada bendahara. Nah, itu kan posisinya sudah ada, sudah diketahui seperti itu. Misalkan juga posisi duduknya melingkar atau berjejer, antrian, itu kan sudah diketahui posisinya. Nah, permutasi sendiri ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada permutasi N unsur. Jadi, tiap permutasi itu terdiri dari R unsur dan N elemen dengan R kurang dari atau sama dengan N. Semua bilangan positif N dan R dengan R kurang dari atau sama dengan N. Banyaknya permutasi dari N objek yang diambil R objek pada satu waktu. Jadi syaratnya itu R itu harus kurang dari atau sama dengan N, dan urutannya itu harus diperhatikan. Itu syaratnya. Jadi rumusnya bisa dituliskan P R dari N, bacanya gitu, PR dari N sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Nah, ini ada contoh soal dari permutasi N unsur. Berapa banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 siswa yang tersedia? Jadi, kan sudah diketahui N-nya atau siswanya itu ada 8 dan R-nya atau posisinya ada 3. Nah, itu tinggal dimasukkan ke rumus dan diketahui yaitu ada 336 cara. Dan yang kedua ada permutasi dengan unsur yang sama. Nah, ini biasanya tuh berhubungan dengan cara penyusunan kata, misalnya contohnya kata matematika, kata lulus, dan lain sebagainya. Permutasi unsur yang sama. Ini rumusnya bisa dituliskan P sama dengan N faktorial dibagi K1 faktorial, K2 faktorial, K3 faktorial. Dengan N itu banyaknya elemen seluruhnya, dan K1 banyak elemen kelompok 1 yang sama, begitu juga dengan K2, K3, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh soal dari permutasi dengan unsur yang sama. Dan yang ketiga ada permutasi siklis. Ini tuh biasanya berhubungan dengan posisi tempat duduk.
biasanya yang melingkar atau berjejer seperti itu. Permutasi siklis yaitu permutasi melingkar atau urutan melingkar. Ini rumusnya bisa dituliskan dengan NP, N permutasi siklis, NP sama dengan N-1 faktorial. Dan ini adalah contoh soal dari permutasi siklis. Dari 5 orang anggota keluarga akan duduk mengelilingi sebuah meja bundar. Banyak cara susunan yang dapat dibuat dari 5 orang tersebut adalah, nah kan sudah diketahui banyaknya orang itu ada 5, berarti N-nya sama dengan 5. Tinggal dimasukkan ke rumus. N-1 faktorial berarti 5 min 1 faktorial ada 4 faktorial. 4 faktorial itu ada sama dengan 24. Nah, kemudian kita bahas kombinasi. Kombinasi ini adalah sama seperti permutasi. Cara penghitungan banyaknya penyusunan suatu objek, angka atau juga bilangan, tapi bedanya di sini. Kalau permutasi tadi kan posisinya sudah diperhatikan, posisinya sudah ada. Nah, kalau di kombinasi ini posisinya belum ada, jadi urutannya itu tidak diperhatikan, jadi bisa dibilang bebas gitu ya. Ini biasanya tuh digunakan untuk menghitung banyaknya jalur yang misalnya kita mau pergi kemana, nah kita nanti mau lewat jalur mana, itu biasanya pakai kombinasi. Dan juga banyaknya soal atau pengambilan keputusan seperti itu ya. Nah, ini ciri-cirinya urutannya tidak diperhatikan. Nah, kalau permutasi tadi kan AB bukan sama dengan BA. Nah, kalau dikombinasi AB sama dengan BA. Jadi misalnya gini, kita sedang bersalaman. Nah, saya dan teman saya tadi sudah bersalaman dalam satu waktu, berarti teman saya tadi juga sudah bersalaman dengan saya, jadi hitungannya 1. AB sama dengan BA, seperti itu. Rumus dari kombinasi dapat dituliskan dengan N kombinasi K sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi K faktorial dikali K faktorial. Dengan N itu adalah banyaknya objek dan K itu jumlah banyak objek yang diperintahkan. Kemudian ini ada contoh soal dari kombinasi. Di dalam kotak terdapat 20 bola yang terdiri dari 8 bola merah, 7 bola putih, dan sisanya bola hitam. Jika kita ambil 2 bola dari kotak tersebut, berapa banyak cara untuk mendapatkan 2 bola warna merah? Nah, kan yang ditanyakan bola merah, jadi N-nya kita ambil dari bola warna merah, yaitu N-nya sama dengan 8, K-nya 2, dan tinggal dimasukkan ke rumus, akan diperoleh 28 cara.